Hai, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang kurang sedikit pun dalam kesehatannya atau dalam rezekinya. Ya, oke. Pada video kali ini masih dalam alam, di sini masih di lingkungan alam. Tentunya di video ini dan video sebelumnya itu berceritakan atau membicarakan atau belajar tentang alam di alam. Dalam artian tempatnya di alam, pembahasannya alam. Ini tentang outdoor study. Jadi kita belajar di alam, juga belajar alam. Nah, ini saya berada di Dagogiri. Tahu Dagogiri ya? Di Bandung. Nah, sebelumnya tadi kan video cuplikan sebelum ini itu sudah dilihat. Wah, betapa indahnya, betapa luar biasanya pemukiman yang ada di pegunungan itu, pemukiman yang ada di dataran tinggi itu. Oleh karena itu, bisa kita ambil pelajaran kalau kita menjumpai pemukiman yang ada di pegunungan, itu kita harus berpikir tentang apa. Jangan sampai kita menikmati, wah keindahannya indah ya, tapi pengetahuannya maaf kurang. Akan tetapi apabila kamu belajar tentang lingkungan, tentang alam, seperti ilmu lingkungan, ilmu geografi, ilmu geologi, dan ilmu lain lah tentang alam, biologi, dan lain sebagainya, pasti kamu nanti akan belajar tentang alam, bagaimana kita menyikapi alam, dan lain sebagainya lah banyak. Saya tidak bicara banyak tentang itu, akan tetapi pada video ini titik fokusnya adalah yang ada di belakang saya ini. Dan yang cuplikan video sebelum ini. Ya, kita udah belajar, udah lihat, maksudnya bukan belajar ya. Kita mau belajar. Sudah lihat, sudah melihat-lihat. Ternyata indah pemukiman di pegunungan, di lembahnya, kemudian ada juga yang di bukitnya. Oke. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pola keruangan atau pola pemukiman di pegunungan seperti apa. Kita akan bahas itu. Asik loh belajar itu. Ilmu itu sebenarnya asik kalau kita benar-benar memahaminya, kita benar-benar ya kita belajar benar tentang itu. Nah, di belakang saya tadi yang sudah saya tunjuk. Mana? Ini ya. Itu merupakan pemukiman yang ada di pegunungan. Ya. Jadi semua pemukiman yang ada di pegunungan mayoritas bentuknya seperti itu. Bentuknya apa sih? Bentuknya adalah berpola seperti menggerombol ya, menggerombol di salah satu lembahnya. Ada juga yang tersebar, menyebar gitu. Ini adalah pemukiman yang ada di pegunungan seperti ini. Jadi, kok kenapa seperti ini? Pertanyaannya, jawabannya gini. Kok bisa seperti ini sih? Bisa berpola seperti ini? Kalau kita berbicara pola, ya, kalau kita melihat atau berpikir tentang batik, maka masing-masing batik itu kan masing-masing batik itu memiliki coraknya atau memiliki polanya, pola-pola tertentu, dan pola itu disesuaikan dengan budaya. Itu kalau di batik. Tapi kalau di pemukiman, pola pemukiman atau bentuk pemukiman itu disesuaikan dengan keadaan alamnya. Nah, ada yang tanya. Sebentar. Ada yang tanya, maksudnya sesuai dengan keadaan alamnya gimana? Maksudnya gini, ketika orang berada di wilayah yang tandus, maka orang akan mencari sumber air yang dekat dengan rumah dia.
yang dekat dengan pemukiman. Maka polanya yang akan terbentuk berpola memusat. Kenapa? Karena orang-orang itu, pemukiman itu, rumah-rumah mencari daerah yang lebih subur atau yang lebih banyak airnya, yaitu karena kebutuhan, karena kondisi alamnya yang kering, seperti di daerah Kars ya, seperti itu. Kemudian ada lagi nih, ada juga pemukiman yang memusat karena berada di wilayah tertentu. Contohnya di lembah. Tentu kalau di lembah itu kan selain banyak air juga daerahnya datar. Gak mungkin dong orang membuat rumah di wilayah yang miring. Kan gak mungkin. Tapi ada juga beberapa rumah yang di daerah miring. Seperti itu. Jadi pola itu disesuaikan dengan keadaan alamnya, keadaan lingkungannya seperti apa, topografinya, iklimnya, kemudian memang budayanya juga di situ, pekerjaannya, itu banyak sekali faktor-faktornya, dan itu yang saya sebutkan beberapa saja. Baik, itu ya. Ini yang belakang saya ini, saya berada di pegunungan. Pegunungan ini saya amati itu tidak terlalu tandus, dalam artian untuk air tidak terlalu sulit ya. Kecuali ya memang di puncak bukitnya kan gak mungkin ada air. Tapi di lembah-lembahnya, di lerengnya itu masih banyak air. Oleh karena itu polanya ini saya katakan ini berpola menyebar. Lihat di ujung sana, mana? Di ujung sini itu ada rumah. Nih dekat dengan puncaknya saya lihat di sini. Kemudian di lembahnya pasti banyak sekali di sini. Yaitu karena kondisinya di sini datar. Dan di sini di sini di bukitnya ini bukit ya. Ini bukit. Lereng bukitnya ada juga rumah. Nah, itu berarti kan polanya ini cenderung menyebar, tersebar. Itu. Ya karena tidak kering daerah sini, banyak air, dalam artian kecukupan air, kondisi lingkungan juga memadai untuk tersebar. Nah, ada juga pemukiman yang mengikuti jalan. Ada loh pemukiman yang mengikuti jalan, atau juga pemukiman mengikuti sungai, atau juga pemukiman mengikuti apalagi? Mengikuti rel kereta api. Itu macam-macam ya. Jadi banyak sekali pola pemukiman, bentuk pola pemukiman. Kita udah belajar, teman-teman sudah belajar mungkin di SMP, di geografi, di IPS-nya maaf. Kemudian di SMA-nya geografi pasti belajar tentang itu, tentang pola pemukiman, pola keruangan pemukiman. Pasti belajar, apalagi yang teman-teman yang kuliahnya ngambil di geografi, tentunya itu pasti lebih mendalam. Seperti itu, dan lebih mengetahui. Itu ya. Itu tentang pola pemukiman yang ada di pegunungan. Nanti di lain slide, di lain video ini ya, di lain video tapi masih dalam channel ini, nanti saya akan juga menjelaskan pola pemukiman yang ada di wilayah lain selain di pegunungan. Nanti saya akan videokan di wilayah rel kereta api, mungkin di jalan raya, di sungai, ataupun di misalnya di wilayah pantai atau dataran rendah juga. Nanti saya akan videokan lah ya. Untuk part ini saya khusus di bagian pegunungan saja. Tentu kalau bagian pegunungan ini lebih bentuknya itu unik. Kenapa unik? Karena lihat dari atas ini, tuh, itu cenderung menyebar tuh, tersebar tuh, liatin. Ada di lerengnya, di puncaknya bahkan ada tuh, sedikit ke arah puncak sana ada tuh, di situ rumah, pemukiman. Di sini, di bukit ini ada juga rumah-rumah di belakang saya. Ini di bukit loh. Bisa kamu lihat, nah, bisa teman-teman lihat tuh. Tuh, berada di bukit kan ya. Ini banyak pemukiman di sini. Tuh ya.
Jadi pola pemukiman di wilayah pegunungan itu sesuai dengan ini kondisi alamnya. Kalau kondisi alamnya memungkinkan untuk ditinggali manusia, ya banyak di situ pemukiman. Maka bentuknya tersebar, menyebar. Ketika ada beberapa lahan yang tidak bisa di tempat tinggali atau dibuat pemukiman, maka bentuk pola di pegunungan tersebut polanya biasanya memusat hanya di wilayah tertentu, biasanya di lembah, untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Biasanya kondisi lingkungan yang ekstrim yang tidak mungkin ditinggali, yang tidak mungkin ditinggali atau dibuat pemukiman di wilayah tersebut. Itu ya dari saya ya mengenai pola pemukiman di wilayah pegunungan. Ini wilayah Bandung. Semoga kamu bisa ke sini ya. Nah, itu rumah-rumahnya. Pinggir bukit ini loh. Jangan salah. Tuh. Tentunya ini juga mungkin karena pemukiman di sini mayoritas itu petani, maka di situ ada lahan-lahan pertanian milik petani yang ada di pemukiman di sekitar sini. Nah, di sini. Itu ya. Itu karena sesuai dengan pekerjaannya. Itu mungkin dari saya singkat mengenai pola keruangan pemukiman di mana? Di wilayah pegunungan. Dan nanti di lain video saya akan videokan di wilayah non pegunungan, di wilayah lain atau di pegunungan tapi yang memusat. Ya, oke. Itu saja. Kaitannya dengan geografi apa? Saya lupa nih. Kaitannya dengan geografi yaitu bahwasannya manusia itu dipengaruhi oleh alam. Jadi kesimpulan pada video ini, pada outdoor study ini, bahwasannya pola keruangan manusia, pola pemukiman manusia itu dikaitkan atau dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan. Oleh karena itu, manusia jangan sombong. Manusia jangan seolah-olah enak sendiri, pengen tempat tinggal di daerah tertentu, tidak melihat wilayahnya, gitu. Nah, kesimpulan yang selanjutnya adalah bahwasanya manusia ini berkaitan atau manusia ini selalu dipengaruhi oleh lingkungan alam atau physis determinis. Jadi gini intinya, manusia itu dalam hidupnya itu tidak terlepas oleh alam. Alam kadang-kadang memberikan bencana kepada manusia ya karena akibat manusia itu, dan alam akan berdampak positif bagi manusia juga, bermanfaat bagi manusia. Itu physis determinis kalau dalam geografi, kalau dalam ilmu lingkungannya. Jadi manusia itu pasti ada physis determinis. Selain itu juga manusia bisa mengendalikan lingkungan. Jadi seolah-olah lingkungan itu nggak berhak untuk memberikan bencana kepada manusia atau atau istilahnya itu posibilis. Seperti itu. Jadi manusia itu dapat mempengaruhi alam atau alam dipengaruhi oleh manusia. Nah, sebaliknya kalau physis determinis itu berarti manusia dipengaruhi oleh alam. Itu saja ya. Cukup video dari saya. Intinya itu ya, intinya tadi pola pemukiman itu ada beberapa macam. Nanti di video selanjutnya juga nanti kalau ada kesempatan saya akan kunjungi di wilayah yang dataran rendah atau di wilayah dekat dengan jalan raya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan di like video ini, subscribe pada channel Muhammad Robi Farhan, dan komentar di bawah ini. Kalau kamu mungkin ingin memberikan sedikit ilmu juga, silahkan komen, atau ingin bertanya silahkan diskusi di komentar. Bye bye.